Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan bagian yang kedua ini. Kita akan membahas mad lazim dan juga huruf muqatta'ah. Salah satu bagian dari mad far'i yang juga bertemu dengan sukun, mirip dengan mad arid lis. Perbedaannya, mad lazim adalah mad asli yang bertemu sukun asli. Mad asli yang bertemu sukun asli. Kalau mad arid li sukun, mad asli yang bertemu sukun arid. Kalau mad lazim, mad asli yang bertemu sukun asli. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari, falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli mad. Dan mad lazim itu apabila datang setelah huruf mad sukun dalam dua keadaan. Apa dalam dua keadaan? Baik itu waqaf atau wasol, sama saja keadaan. Jadi mad lazim bisa dibaca ketika waqaf, bisa dibaca ketika wasol. Sedangkan mad arid li sukun hanya menjadi mad arid li sukun saat waqaf saja. Wabituli yumad, dan dipanjangkan atau dibaca dengan tul. Contohnya apa? Misal as-sokhah. Di sini ada alif mad bertemu dengan sukun. Mana sukunnya? Ini kan tasydid. Telah kita bahas bahwa huruf bertasydid merupakan huruf yang terdiri atas dua huruf hijaiyah. Huruf pertama sukun, yang kedua baru berharakat. Kalau kita pecah begitu, yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Jadi kalau ada orang yang bertanya, ini mana ketemu sukunnya? Gitu ya. Maka sebetulnya setiap kita bertemu tasydid, pasti ketemu sukun dulu. Makanya kalau baca tasydid jangan buru-buru. Seperti misalnya ketika baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena di sana ada sukun yang harus ditunaikan haknya. Begitu. Maka kita baca 6 harakat di sini ketika baca so. Dan hitungannya sebagaimana hasil talaqi, kita hitung sekitar 6 ketukan, di mana di ketukan ke-6 itu sudah dibunyikan huruf berikutnya. Soh, soh, ad-dallin, junni al-an. Begitu. Ini terdapat pada kata. Semuanya terdapat pada kata. Kata as-sokhah, kata ad-dallin, kata atuhajuni, kata al-an. Demikian pula mad lazim dapat berada pada sebuah huruf. Ini ada huruf shad. Huruf apa? Huruf shad. Nah, begini. Kalau dalam mushaf, cara bacanya kan kalau kita pecah demikian. Shad. Begitu pula huruf nun. Nun. Begitu pula dalam ayat Al-Quran ada hamim. Kalau kita pecah demikian. Begitu pula tosin mim. Yang ketika kita pecah menjadi tosin mim. Seperti itu. Jadi mad lazim bisa terdapat pada kata, bisa terdapat pada huruf. Bisa terdapat pada kata, bisa terdapat pada huruf. Mad lazim yang dikenal juga dengan nama istilah mad musyba' atau mad musyabba' disebabkan selalu dibaca isba', dibaca dengan 6 harakat. Hukumnya lazim di mana mayoritas qurra sepakat untuk memanjangkan dengan tul atau isba'. Kenapa mayoritas?
Karena ada sebagian ahli qiraat yang baca tawassut, tapi di luar qiraat 10. Di luar qiraat 10 ada yang baca tawassut. Tapi adapun yang qiraat 10, riwayah 20, 1000 jalur periwayatan itu sepakat tul. Tidak ada yang kurang dari tul. Al-Imam Jazari mengatakan tidak ada yang menyelisihi kadar panjang mad lazim kecuali Ibnu Mihrad. Namun pendapat ini ghairu mu'tabar. Kenapa? Karena bukan salah satu jalur riwayah yang diperhitungkan dalam qiraah 10. Begitu, ya. Mad lazim disebut juga dengan istilah mad adl. Kenapa madul adl? Karena seluruh qurra membaca dengan kadar panjang yang sama, adil, bagi rata. Semuanya 6. Begitu. Disebut juga mad adl karena keadaannya ta'dilul harakah, menyesuaikan keadaan harakah. Ta'dilul harakah. Disebut mad adl karena menyesuaikan keadaan harakat. Maksudnya bagaimana? Ketika kita membaca mad lazim itu sebetulnya ada pertemuan dua sukun, yakni huruf mad dan sukun. Ini kan iltiqa'u sakinain. Kalau sudah iltiqa'u sakinain, maka huruf pertama mesti diberi harakat. Nah, caranya mad lazim bagaimana mengharakatinya? Dengan menambah kadar panjang mad. Maka itulah ta'dilul harakat pada mad lazim. Mad lazim juga disebut dengan madul hajz atau madul hajzi, disebabkan keberadaannya memisahkan dua sukun yang bertemu pada satu kata. Memisahkan dua sukun yang berada pada satu kata. Sukun yang mana? Sukun yang terdapat pada huruf mad dan sukun yang terdapat pada huruf berikutnya. Sukun asli. Berkaitan dengan mad lazim, maka kita bisa mengambil dalil dari Tuhfatul Atfal. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan mad lazim itu ada 4. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyyu wa harfiyyun ma'ah kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Pembagian atau jenis-jenis mad lazim menurut para ulama itu ada 4. Loh, tadi kan disebutkan 2 katanya, ada kilmi, ada harfi. Betul, ada yang terdapat pada kata namanya kilmi, ada yang terdapat pada huruf namanya harfi. Namun, si kilmi dan si harfi terbagi lagi, masing-masing 2. Kilahuma, keduanya, si kilmi dan si harfi, punya mukhaffaf, punya muthaqqal. Kilmi punya mukhaffaf, harfi punya mukhaffaf. Kilmi punya muthaqqal, harfi punya muthaqqal. Jadi yang harfi ada mukhaffaf, ada muthaqqal. Yang kilmi ada mukhaffaf, ada muthaqqal. Fahadhihi arba'atun tufassalu, yang insya Allah akan dijelaskan rinciannya. Jadi pembagian utamanya 2. Ada yang terdapat pada kata namanya mad lazim kilmi, as-sakhah, ad-dallin, al-haqqah. Itu namanya adalah mad lazim yang terdapat pada kata. Cirinya apa? Cirinya antara huruf mad dengan sukun asli terdapat pada satu kata yang sama. Huruf mad dan sukun asli terdapat pada satu kata yang sama. Adapun yang kedua adalah mad lazim harfi. Apa itu mad lazim harfi? Mad lazim yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah. Mad lazim yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah. Apa huruf muqatta'ah? Huruf yang dibaca dengan cara menyebutkan nama hurufnya. Huruf yang dibaca dengan cara menyebutkan nama hurufnya. Alif, bacanya apa? Alif. Nun, bacanya apa? Nun. Bukan dibaca na, ni, nu, tapi dibaca nun. Bukan dibaca so, si, su, tapi dibaca sod. Bukan dibaca ka, ki, ku, tapi dibaca kaf. Itu namanya huruf muqatta'ah. Si kilmi dan si harfi punya mukhaffaf dan punya muthaqqal. Yang mukhaffaf itu cirinya adalah terdapat tanda sukun. Dan yang muthaqqal cirinya terdapat tanda tasydid. Atau disebut muthaqqal kalau terjadi idgham, disebut mukhaffaf kalau tidak terjadi idgham. Demikian pula yang harfi, ada yang mukhaffaf, ada yang muthaqqal. Misalnya hamim, di sini tidak terjadi idgham, maka mim di sini mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau terjadi idgham, misalnya di sini ada lafaz sin dan mim. Aslinya tulisannya to, kemudian sin, kemudian mim. To, sin, mim. Ketika kita pecah, maka akan berubah menjadi seperti yang tampak pada layar.
Dia sin bertemu mim terjadi idgham. Sin. Maka disitulah dia menjadi mutsaqqal. Kenapa mesti dibagi dua, yang mukhaffaf dan yang mutsaqqal? Karena memang cara bacanya ada sedikit perbedaan. Di mana perbedaannya? Ketika kita membaca yang mutsaqqal, maka dia dibaca dengan sedikit meninggikan suaranya pada huruf bertasydid. Contoh, al-an, tidak ada tinggi suara di sana. Sedangkan ketika baca as-sakhah, as-sakhah. Walaupun ada juga sebagian ulama yang meninggikan suara pada seluruhnya. Al-an, ada yang begitu. Berarti untuk yang mustaqalnya nanti lebih tinggi lagi. Ya, intinya yang mustaqal selalu lebih kuat daripada yang mukhaffaf. Makanya dia disebut mustaqal, yang dikuatkan, yang diberatkan. Yang mukhaffaf yang diringankan. Begitu. Baik, ini adalah pembagian antara secara umum antara mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Untuk rincian mad lazim harfi nanti akan kita bahas di ujung pembahasan. Kita sekarang masuk dulu rincian ke mad lazim kilmi. Al-maddul lazim kilmi. Lagi-lagi kita ngambil dari Al-Imam Jamzuri karena Al-Imam Ibnul Jazari tidak memberikan rincian. Ibnul Jazari udah selesai baitnya, udah selesai sampai pembagian lazim, wajib, jaiz selesai. Setelah itu bab waqaf ibtida. Tidak ada lanjutan bait rinciannya. Kita ambil dari Tuhfatul Atfal. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma' harfi maddin fa huwa kilmiyun waqa'. Maka apabila sukunnya ini berkumpul dengan huruf mad pada satu kata, maka disebut dengan mad lazim kilmi. Contoh, tadi sudah kita bahas. Al-an, ad-dhammah, as-sakhah. Antara si huruf mad, di sini huruf madnya alif, dengan sukun, ini satu kata. Antara si huruf mad, di sini juga huruf madnya alif, dengan si sukun, mim, satu kata. Antara si huruf mad dengan si sukun juga satu kata. Maka semuanya disebut mad lazim kilmi. Intinya huruf mad dengan sukunnya berada pada satu kata yang sama. Adapun kalau mad dan sukunnya berada pada dua kata berbeda, maka tidak menjadi mad atau istilahnya dihadzaf. Contoh, misal saya kasih contoh, misalnya lafaz qala alhamdulillah. Ada mad gak? Ada. Sini. Alif. Ketemu sukun. Ada alif, ada mad. Ketemu sukun. Sukunnya sukun asli. Lam ta'rif. Ini hamzah wasol gak kehitung ya. Kalau wasol gak kehitung alifnya. Maka di sini ada mad yang bertemu dengan sukun. Apa yang terjadi? Menjadi mad lazim tidak? Jawabannya tidak. Lalu apa yang dilakukan? Alifnya dihilangkan. Yang asalnya qala alhamdulillah menjadi qala alhamdulillah. Biasa alifnya dihilangkan. Nah, kemudian para ulama mengatakan untuk membedakan antara lafaz qala dengan qala yang memang aslinya nggak ada alif, maka yang aslinya ada alif ditinggikan suaranya, ditinggikan sedikit suara lamnya untuk membedakan. Maka jadi itu ya dibaca qalal hamdulillah, qalal hamdulillah. Kalau di sini qalal hamdulillah, kalau di sini qalal hamdulillah. Tidak dipanjangkan menjadi qalal hamdulillah. Tidak dipanjangkan ya. Jadi kalau huruf mad bertemu dengan sukun pada dua kata yang berbeda, maka huruf madnya dihadzaf. Hadzaf. Hadf. Apa hadf itu? Dihapus. Hadf. Dihadf istilahnya. Dipahami? Kalau satu kata menjadi mad lazim. Kalau dua kata dihadf. Ini dua-duanya pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kemudian au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wasluhu fahrafiyum bada. Adapun kalau dia terdapat pada huruf thulathi maka disebut mad lazim harfi. Ini di mad lazim harfi di muqatta'ah.
Kilahuma mutsaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Baik mad lazim harfi ataupun mad lazim kilmi ada yang disebut mukhaffaf, ada yang disebut mutsaqqal. Kapan disebut mutsaqqal? Kalau terjadi idgham. Kapan disebut mukhaffaf? Ya kalau tidak terjadi idgham. Jadi kata kuncinya adalah idgham. Kata kuncinya adalah idgham. Kalau terjadi idgham, mutsaqqal. Kalau tidak terjadi idgham, mukhaffaf. Itu kata kuncinya. Jadi idgham. Idghamnya yang mesti jadi perhatian. Baik, dipahami sampai di sini? Ada yang tanyakan? Kesimpulannya berarti mad lazim kilmi ada yang mutsaqqal, ada yang mukhaffaf. Contohnya yang mutsaqqal. Al-haqqah. Silakan. Belum. 1, 2, 3. At-tammah. Silakan. Jangan lupa gunnahnya. Gus. Silakan. Adapun yang mukhaffaf, lazim kilmi mukhaffaf. Dalam riwayah Imam Hafs hanya ada satu. Kenapa saya batasi dalam riwayah Hafs? Karena dalam riwayah yang lain ada mad lazim kilmi mukhaffaf yang lain. Ya. Adapun dalam riwayah Imam Hafs hanya ada satu lafaz al-an. Ada dua tempat. Al-an. Silakan. Iya, seperti itu. Ada yang tanyakan? Sebentar. Itu adalah pembagian antara mad lazim kilmi mutsaqqal dan mad lazim kilmi mukhaffaf. Kita lanjutkan bagian yang berikutnya. Di dalam mad lazim kilmi belum kayaknya. Baik, sebelum ke sana. Bentar. Sebelum mad. Berkaitan dengan kadar panjang mad lazim kilmi mukhaffaf dan mad lazim kilmi mutsaqqal, maka ada sebagian ulama yang membedakan antara panjangnya mad lazim kilmi mukhaffaf dengan mad lazim kilmi mutsaqqal. Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitab An-Nasyr mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai kadar panjang mad lazim mutsaqqal dengan mad lazim mukhaffaf. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa mutsaqqal lebih panjang daripada mukhaffaf. Ini merupakan pendapatnya As-Sijistani dan juga Ibnu Mujahid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Syada'i dan juga Makki Ibni Abi Thalib. Juga ada sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya. Mereka mengatakan mukhaffaf lebih panjang dari mutsaqqal. Pendapat ini dikemukakan oleh Abul Izz dalam Kitabul Kifayah. Adapun pendapat mayoritas ulama adalah menyamakan kadar mad lazim mutsaqqal dengan mukhaffaf. Jadi mayoritas ulama berpendapat perbedaan mutsaqqal dengan mukhaffaf bukan di kadarnya,
tapi masalah mengucapkan ketika bertemu huruf sukunnya. Ketika kita mengucapkan mad mutsaqal ditinggikan suaranya, ketika yang mukhaffaf tidak. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Bagian berikutnya, di dalam mad lazim kilmi terdapat sebuah mad lazim yang keadaannya berbeda dengan mad lazim lain. Terdapat sebuah mad lazim kilmi yang keadaannya sedikit berbeda dengan mad lazim kilmi yang lain. Dia mad lazim kilmi, tapi agak berbeda. Para ulama menyebutnya al-maddul faraq. Apa itu maddul faraq? Mad faraq adalah mad lazim yang didahului hamzah istifham. Kenapa disebut faraq? Faraq itu artinya pembeda. Karena ia yufarriqu bainal istifhami wal khabar. Untuk membedakan antara kalimat pertanyaan dengan kalimat berita atau pernyataan. Membedakan antara pertanyaan dengan pernyataan. Pernyataan itu sekarang, itu namanya pernyataan. Kalau pertanyaan, apakah sekarang? Pernyataan itu Allah. Kalau pertanyaan, apakah Allah? Itu maksudnya. Mad faraq, mad lazim kilmi yang berbeda itu terdapat pada 6 ayat di dalam Al-Quran. Hanya ada 3 bentuk saja. Yang pertama, a Allah. Yang kedua, a az-zakarain. Dan yang ketiga adalah al-an. Baik. Kalau kita melihat bentuknya, nggak ada masalah di sini. Ya dia mad lazim saja. Yang beda apa? Yang beda adalah di sini ada hamzah tambahan yang namanya hamzah istifham. Allah. Ini artinya apakah Allah? Az-zakarain artinya apakah 2 jenis kelamin? Al-an artinya apakah sekarang? Dilihat dari depan dia mad badal. Tapi yang jadi masalah ketemu sukun. Berarti mana yang diamalkan? Mad lazim. Mad badal itu di bawah kan? Mad lazim itu di bawah. Maka berarti dia tidak lagi disebut badal. Yang diamalkan adalah lazimnya. Demikian pula yang kedua dan yang ketiga. Bagaimana penjelasannya kenapa disebut mad faraq? Pada kata-kata yang tadi telah kita bahas, terdapat 2 huruf hamzah yang beriringan setelah dimasuki hamzah istifham. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Di sini asalnya hamzah atau mad. Lafadz Allah sebelum ada hamzah nih. Ini hamzah atau mad? Hamzah atau mad ya? Kok mad sih? Sebelum ada hamzah istifham, Si yang ini apa? Huruf mad atau hamzah dia? Huruf mad atau hamzah? Kok mad sih? Hamzah, bukan mad. Hamzah apa? Hamzah wasal. Nah, ya. Jadi ketika huruf hamzah istifham datang, maka terdapat 2 hamzah yang beriringan. Gitu ya. Namun, disebabkan hamzah kedua merupakan hamzah wasal, maka nggak mungkin keduanya dibaca AA. Nggak mungkin, karena yang keduanya hamzah wasal. Kenapa? Karena hamzah wasal ketika di tengah tidak diucapkan. Betul nggak? Kalau misalnya kita biarkan tidak diucapkan, jadinya kayak gimana? Ya nggak mungkin juga. Perhatikan. Kalau misalnya kita pakai kaidah hamzah wasal di tengah tidak boleh diucapkan. Oke, kita ikuti kaidah itu. Asalnya Allah ditambah hamzah. Terus baca kayak gimana? Bacanya Allah lagi. Ada bedanya nggak akhirnya antara pernyataan dengan pertanyaan? Kalau kita kekeh bersikeras untuk tidak membaca hamzah wasal. Paham nggak? Perhatikan. Lafadz Allah. Hamzahnya pendek kan? Kalau kita mengatakan Allah, ini pernyataan atau pertanyaan? Allah. Pernyataan. Kalau kita ingin ubah kata tersebut menjadi pertanyaan, caranya bagaimana dalam bahasa Arab? Ditambah hamzah istifham. Bacanya kayak gimana jadinya?
Allah, nggak mungkin Allah. Kenapa? Karena hamzah keduanya wasol. Kaidahnya hamzah wasol itu kalau di tengah dibaca nggak? Berarti begini dong, kalau hamzahnya nggak dibaca, bacanya kayak gimana? Allah. Terus apa bedanya? Demikian pula yang lain, al-dzakarain tambah hamzah, al-dzakarain lagi. Al-an tambah hamzah, al-an lagi. Terus apa bedanya antara pernyataan dengan pertanyaan? Oleh karena kalau hamzah wasolnya tidak dibaca, membuat orang-orang malah bingung mana pernyataan, mana pertanyaan, maka kita harus bersikeras hamzah wasolnya tidak boleh hilang sama sekali. Kenapa? Untuk membedakan antara kalimat berita dengan kalimat pertanyaan. Apabila kita membacanya sesuai dengan kaidah asli hamzah wasal, maka kita tidak akan bisa membedakan kalimat khabar dengan kalimat istifham. Karena sama akhirnya. Allah, Allah. Al-an, al-an. Enggak ada bedanya. Ya. Di sisi lain, apabila kita membaca hamzah wasal dengan tahqiq, maka akan menyelisihi kaidah hamzah wasal itu sendiri. Karena kita juga nggak mungkin baca Allah, sebagaimana kita juga nggak mungkin baca Allah. Solusinya bagaimana berarti? Solusinya berarti diibdal si hamzah wasalnya untuk membedakan antara khobariyah dengan istifham. Kalau diibdal kan jadi mad. Hamzah wasalnya diubah menjadi mad seperti itu. Yang asalnya Allah ditambah hamzah istifham menjadi Allah. Yang asalnya al-dzakarain ditambah hamzah istifham menjadi al-dzakarain. Yang asalnya al-an ditambah hamzah istifham menjadi al-an. Karena di sini hamzahnya semua dibaca panjang, kemudian bertemu dengan sukun atau tasydid, maka otomatis menjadi mad lazim. Baik. Kan kalau ibdal katanya mad badal cuma 2 harokat. Betul. Kalau memang dia hanya mad badal saja 2 harokat. Tapi yang jadi masalah dia setelah diibdal ketemu sukun. Jadi mad faraq itu mad badal bertemu sukun. Mad faraq itu mad badal bertemu sukun. Tapi mereka semuanya termasuk kategori mad lazim kilmi. Dalam riwayah Al-Imam Hafs, jalur Asy-Syatibiyah, mad faraq boleh dibaca dengan ibdal, baca 6 harokat seperti yang tadi telah dibahas, dan boleh juga dibaca tashil berdasarkan riwayah. Jadi ada 2 cara baca. Boleh diibdal, hamzah pertamanya menjadi mad badal dan kemudian menjadi mad lazim kilmi. Al-an. Boleh hamzah wasalnya tidak kita ibdal. Bagaimana caranya? Baca dengan tashil. Al-an, al-an. Ini sudah kita bahas dalam bab mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan. Apa itu tashil? Tashil adalah mengucapkan hamzah yang kedua dengan makhraj dan sifat yang berada di antara hamzah dengan mad. Hamzah yang diucapkan dengan tashil disebut hamzah musahhalah, hamzah yang dimudahkan. Lawan dari tashil adalah tahqiq, yakni mengucapkan hamzah dengan jelas makhraj dan sifatnya. Hamzah idhar itu adalah tahqiq. A itu tahqiq, a itu tashil. A tahqiq tambah tashil. Jadi pada 3 kata tadi, menurut riwayah Hafs jalur Asy-Syatibiyah, boleh dibaca ibdal menjadi mad lazim kilmi, boleh dibaca tashil menjadi hamzah musahhalah. Al-dzakarain boleh, juga boleh al-dzakarain. Allah boleh, juga boleh Allah. Mana yang muqaddam? Yang muqaddam adalah ibdal. Yang muqaddam adalah al-ibdal, bukan tashil ya. Gimana? Yang panjang, ibdal itu jadi mad badal, mengubah menjadi mad panjang.
Betul, 6 harakat. Ada tanyakan sampai di sini? Mad al-faraqa. Maddul faraqa. Fadhal, Ustaz. Apakah wajib menegaskan atau memberikan nada tinggi ketika bertemu dengan tasydid di mad lazim mutsaqal? Tidak ada yang wajib dalam baca Al-Quran kecuali yang dapat merusak makna. Itu gak ada kaitan sama makna, tidak wajib. Bagian dari adab. Apakah boleh? Enggak disebut boleh juga. Adabnya adalah demikian. Jadi tidak begini. Bukan berarti yang tidak wajib itu langsung boleh ditinggalkan begitu saja. Paham ya? Bukan berarti yang tidak wajib itu langsung boleh ditinggalkan begitu saja. Enggak, ada adab di sana. Misal, kasus fikih, misal kasus pernikahan nih. Istri itu wajib beres-beres rumah nggak? Kak Ico, istri wajib beres-beres rumah nggak? Enggak kan? Tapi otomatis boleh ditinggalkan begitu saja? Enggak. Para suami, misalnya, Ustaz Arif, sebagai suami, wajib ngasih HP ke istri enggak? Enggak. Tapi antum ngasih enggak? Ngasih kan? Tidak semua yang tidak wajib langsung otomatis ditinggalkan. Wajib nggak ngasih perhiasan ke istri? Enggak. Tapi apakah kemudian kalau kita kalau kita punya uang lebih, nggak usahlah beli perhiasan, buat sendiri aja? Nggak kayak gitu kan? Ada adab di sana. Jadi yang namanya hubungan kehidupan ini bukan hanya melihat mana yang wajib, mana yang haram, tapi juga yang lebih dari itu. Termasuk masalah tajwid. Ini kan nggak wajib, kalau gitu nggak usah deh. Bukan begitu ya. Betul ini tidak wajib, tapi bukan berarti langsung ditinggalkan begitu saja. Wajib gak naber? Enggak. Boleh ditinggalkan dong? Enggak gitu. Enggak gitu. Ya. Jadi tidak seperti itu menilainya. Ntar kalau misalnya gitu berantakan. Kehidupan rumah tangga bisa berantakan kalau gara-gara wajib haram saja kan. Suaminya datang ke rumah, istrinya lagi main HP. Ini kenapa nggak beres-beres? Nggak wajib ya. Terus ntar istrinya pengen perawatan gitu ya, sabun habis. Bi, sabun habis. Nggak wajib beliin kamu sabun. Beli sendiri sana. Bi, ini baju kok cuma 2, yang wajib itu 2. Baju musim dingin, baju musim panas. Berantakan kan kalau kayak gitu kan? Iya, berantakan. Jadi tidak semua kehidupan itu memperhatikan yang wajib dan haram saja. Ada rincian di sana masalah adab. Begitupun baca Al-Quran, kalau kita hanya mengatakan yang wajib itu adalah yang apabila ditinggalkan yang apabila ditinggalkan mengubah makna. Terus yang lain boleh ditinggalkan, nah nggak bisa langsung kita katakan boleh ditinggalkan, nggak bisa. Ya, ada adab di sana. Adab dalam membaca Al-Quran. Cuma kalau ada orang yang keliru dalam masalah-masalah yang tidak wajib tadi, maka tidak berdosa, tidak haram, itu maksudnya. Kalau misalnya istri lagi capek, aduh belum beres-beres, suami pulang, ini kenapa belum diberesin? Entar aku masih capek, nggak dosa istrinya. Walaupun mungkin nanti beres-beresnya 2-3 hari lagi, entar lah, nggak apa-apa. Sekarang pokoknya lagi penat, nggak dosa dia, tidak berdosa, ya, karena bukan kewajibannya. Ini piring kenapa numpuk? Entar atuh tadi baru habis ngepel, nggak dosa, tidak berdosa, ya. Atau misalnya, aduh istri-istri yang lain dapat emas, ini kok Abi nggak ngasih emas ya? Kita nggak ada uang, nggak dosa. Nggak ngasih emas nggak dosa. Tapi kalau ada silakan. Seperti itu, ya. Jadi tidak sekadar melulu bercerita tentang wajib atau tidak. Ada adab, ada yang sunnah, ada yang makruh, seperti itu. Ini berkaitan dengan masalah wajib atau tidak naber. Nggak wajib, Ustaz. Tapi jangan langsung langsung bilang boleh ditinggalkan. Nggak begitu ya. Begini, mengamalkan qalqalah wajib tidak? Mengamalkan qalqalah ketika baca Al-Quran wajib nggak? Wajib nggak? Enggak wajib. Qul huwallahu ahad. Terus kita boleh nggak baca Al-Quran? Qul huwallahu ahad. Aib kalau antum yang baca begitu. Aib kalau antum baca begitu. Masa santri karim bil Quran baca nggak pakai qalqalah? Aib itu. Aib. Kalau nggak sengaja beda lagi. Nggak berdosa. Ya, kalau ditinggalkan nggak berdosa, tapi aib buat antum.
udah belajar jazariyah, dapat ijazah, bahkan dilulus di royah, pas baca Al-Quran, qul huwallahu ahad. Kan nggak wajib, Ustaz. Nah, ini masalahnya. Ini terlalu fokus sama wajib haram. Begitu ya. Tidak selalu fokus di situ. Ada rincian lain yang juga harus kita tunaikan. Walaupun apabila ditinggalkan tidak berdosa, tidak haram. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lam pada waladhdallin tidak dibaca mutsaqqal? Yang mutsaqqal, kata siapa waladhdallin tidak dibaca mutsaqqal? Kenapa waladhdallin tidak dibaca mutsaqqal? Ya karena dia apa? Karena dia beda kata. Waladhdallin, wala ketemu ad-dhalin. Karena dia beda kata antara mad dengan sukunnya, seperti yang tadi telah dijelaskan, sama seperti kasusnya qala alhamdulillah. Ingat bahwa mad lazim kilmi hanya terjadi antara pertemuan si mad dengan sukun pada satu kata yang sama. Pertanyaan, kalau begitu yang tadi mad farad pada satu kata atau dua kata? Berarti bukan mad lazim dong. Mad farad satu kata atau dua kata? Satu kata lah. Tuh, lihat. Lihat ya. Apa definisi mad lazim? Huruf mad dan sukunnya berada pada satu kata. Pertanyaan, ini yang beda kata apa? Hamzah. Mad dengan sukunnya satu kata enggak? Satu kata. Mad dengan sukunnya? Satu kata. Mad dengan sukunnya? Satu kata. Yang beda itu hamzah. Maka mereka tetap termasuk mad lazim. Kenapa? Karena mad dan sukunnya terdapat pada satu kata yang sama. Kalau huruf mad di kata pertama dan sukun atau tasydid di kata kedua, maka tidak terjadi mad. Kenapa? Karena seluruh mad yang bertemu sukun atau tasydid pada kata berbeda selalu dihadzf. Selalu always, nggak pernah never. Selalu ya, selalu dihadzf. Mau dia dhammah, qalullahumma, mau dia kasrah, yuhyil mauta, mau dia fathah, qala alhamdulillah, semuanya dihilangkan huruf madnya. Baik, seperti itu. Apa maksud mukhaffaf mutsaqqal kilmi ulah dibahas? Hamzah wasal. Ketika mad tobi bertemu hamzah wasal tadi sudah dibahas. Apakah kalau tidak membaca? Apakah kalau kita membaca mad lazim kilmi kurang dari 6 harokat itu lahan? Jawabannya lahan. Berdosa dong kalau gitu. Nah, juga keliru. Tidak setiap lahan itu berdosa. Kalau gitu membaca kurang dari 6 harokat dosa enggak? Enggak dosa. Berarti boleh dong? Enggak gitu. Ya. Jadi cara berpikirnya tidak seperti itu kita. Tidak seperti itu. Membaca mad lazim kurang dari 6 harokat itu lahan. Pertanyaannya, lahan yang haram atau lahan yang tidak haram? Menurut kebanyakan ulama lahan yang tidak haram. Karena kalaupun kita katakan para ulama sepakat membaca 6 harokat, tapi ada ulama yang memang masih membaca kurang dari 6 harokat. Yang pasti tidak ada ulama yang baca 2 harokat. Ini yang pasti nggak ada. Jadi kalau misalnya antum baca 2 harokat di mad lazim, bisa haram. Kenapa bisa haram? Karena bertentangan dengan kesepakatan ulama. Begitu ya. Jadi bukan karena haramnya, bukan karena makna, tapi ada kaitan sama ittifaqul ulama, kaitan dengan ijma'. Baik. Sebelum kita masuk huruf muqatta'ah, ada pertanyaan? Silakan. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan beberapa mad faraq, apakah mesti konsisten ibdal semua, konsisten tasil semua, atau boleh gonta-ganti ibdal tasil? Maka lagi-lagi untuk masalah seperti ini jawabannya sama seperti yang telah dibahas sebelumnya. Semuanya mesti konsisten. Wal-lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Ya, tidak ada bacaan yang boleh diubah-ubah seenaknya. Tidak ada bacaan yang boleh berubah seenaknya. Bahkan tempo membaca Al-Quran saja, walaupun boleh berubah-ubah, nggak bisa dalam sekali baca. Minimal waqaf dulu. Jadi tidak ada ya cara baca atau variasi bacaan yang boleh kita campur seenaknya dalam sekali baca. Tidak ada. Adabnya nggak bisa begitu. Adabnya adalah antum baca sesuai dengan pilihan antum pada saat itu. Ya. Kalau antum ibdal semuanya. Kalau antum tashil semuanya.
dalam sekali baca. Kalau udah Shadaqallahul Azim, isti'adzah lagi, ya udah beda lagi. Bebas. Seperti itu. Ada lagi tanyakan? Baik. Kalau gitu saya yang nanya. Pada saat waqaf, pada kata-kata di akhir ta marbutoh, dan sebelumnya adalah mad, seperti beberapa kata berikut, as-salata, az-zakata, at-taurata, muzjatin, dan sejenisnya. Yang saya tanya ketika waqaf. Kalau ketika wasol, semua sepakat ini mad asli. Ya kan? Pertanyaannya, ketika waqaf. Ketika waqaf. Dia dihukumi apa? Mad arid lis sukun atau mad lazim? Kok bisa ada pertanyaan? Mungkin ada yang bingung, kok bisa nanya begini? Kan jelas itu mad arid lis sukun. Mungkin akan ada yang nanya begitu. Kok bisa ada pertanyaan begini? Baik. Di sini ada mad lazim, ada mad arid lis sukun. Kenapa kok bisa muncul pertanyaan ini? Berkaitan dengan tak marbutohnya. Si tak marbutoh ini, kalau waqaf suaranya suara ta atau suara ha? Suara ha. Baik. Pertanyaan. Ketika kita membaca waqaf, ha-nya sukun atau berharokat? Sukun. Ketika kita baca wasol, ha-nya sukun atau berharokat? Ketika kita baca wasol, ha-nya sukun atau berharokat? Ha-nya sukun atau berharokat? Ya? Nggak ada haknya. Nggak ada haknya ketika wasol. Ketika wasol itu yang berharokat ha atau ta? Ta. Baik. Yang berharokat adalah ta. Yang sukun adalah, pertanyaan, sukun di ha ini asli atau arid? Sukun asli atau sukun arid? Ya, disinilah masalahnya. Inilah masalahnya kenapa kemudian para ulama berbeda pendapat menentukan ketika waqaf dia arid li sukun atau lazim. Sebagian ulama berpendapat ha, sukun ini sukunnya sukun arid. Satu paket dia as-salata, ya ketika waqaf as-salah, maka dia mad arid li sukun dihukuminya. Namun sebagian ulama misalnya dalam kitab Hidayatul Qari, di sana disebutkan bahwa ha ini sukunnya sukun asli. Kenapa disebut sukun asli? Karena yang berharokat itu bukan ha, tapi ta. Kalau kita sebut sukun arid, bacanya harus as-salat. Sukun arid namanya. Karena yang sukunnya adalah ta. Tapi karena dia yang sukunnya adalah ha, maka sebetulnya ha ini punya sukun asli. Buktinya apa? Ya buktinya kalau kita waqaf pasti otomatis jadi ha. Dan ketika kita wasol enggak jadi ha. Berarti ha ini enggak pernah berharokat. Di dalam tak marbutoh, ha tidak pernah berharokat. Maka menurut pendapat yang kedua, saat waqaf pada kata-kata ini, mereka semuanya dihukumi mad lazim selalu 6 harokat. Bagaimana hasil talaki? Kebanyakan guru-guru kami lebih memilih mad arid lis sukun. Kebanyakan guru-guru kami lebih memilih arid lis sukun. Tapi ada juga sebagian guru kami yang mengatakan sebetulnya pendapat yang lebih kuat itu lazim. Cuma untuk memudahkan pembelajaran, para ulama lebih memilih arid. Katanya begitu. Sebetulnya yang lebih kuat itu lazim. Tapi untuk memudahkan pembelajaran, terutama buat orang-orang awam, maka para ulama lebih memilih mengamalkan arid lis. Ini misalnya penjelasan dari Syekh Mahmud Zarinah Al-Misri. Ketika saya konfirmasi pada beliau, sebetulnya yang lebih kuat itu mad lazim. Itu pendapat itu lebih kuat kata beliau. Cuma untuk memudahkan orang-orang awam, para pembelajar, maka kebanyakan ulama memilih arid lis. Mana yang antum amalkan? Bebas antum mengamalkan yang mana, dua-duanya insya Allah riwayatnya ada, diroyahnya juga dijelaskan oleh para ulama. Demikian. Allahu ta'ala a'lam. Ada tanyakan kembali, dipersilakan. Jadi kita ulang pembahasan mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi ada 4. Mad lazim ada 4, ada kilmi, ada harfi. Kita tadi sudah membahas mad lazim kilmi, ada 2, mad lazim kilmi mukhaffaf, ada mad lazim kilmi mutsaqqal. Kemudian di dalam mad lazim kilmi ada yang berbeda. Di dalam mad lazim kilmi ada yang berbeda
cara terbentuknya atau cara terjadinya. Mereka disebut dengan mad lazim, disebut dengan mad al-faraq. Kenapa disebut dengan mad faraq? Untuk membedakan antara pertanyaan dengan pernyataan. Mereka sebetulnya mad lazim kilmi. Berarti ketika kita baca ibdal yang al-an, maka dia mad lazim kilmi mukhaffaf. Ketika kita baca ibdal yang al-dzakarain dan Allah, maka mereka termasuk mad lazim kilmi mutsaqqal, begitu ya. Seperti itu.